Karena diharapkan agama bisa menggantikan budi pekerti, tata krama, tapi di agama tidak mengajarkan itu. Budi pekerti, tata krama itu ada pada budaya lokal. Kenapa? Karena tata keramanya, contoh aja tata krama makan. Tata krama makan orang Jawa, nggak usah jauh-jauh ngomong orang Arab ya. Tata krama makan orang Bugis itu berbeda. Ini baru tata krama makan. Apalagi bicara tata krama makannya orang Arab, orang Eropa, orang Jepang itu jauh berbeda. Contoh, kalau tadi sekedar tata krama saja, budi pekerti. Cara makan orang Eropa atau orang Arab, saya lihat sekilas, ini makan bareng-bareng yang diaduk, itu biasa. Rahayu. Para pemirsa Radar Prasojo TV yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Radar Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, beberapa waktu yang lalu kita sedikit menyentil tentang adanya dunia pendidikan kita yang merasa ada dua kutub yang berlawanan. Itulah sebabnya dunia pendidikan kita tidak bisa maju. Nah, ketika dunia pendidikan kita tidak maju, otomatis bangsa kita pun juga tidak mungkin maju. Karena kuncinya kemajuan bangsa itu ada di dunia pendidikan. Di dunia pendidikan saat ini ada dua kutub yang berlawanan. Dalam satu sisi ilmu pengetahuan menuntut dan berkarakter egois, sesuatu yang harus dengan penalaran, ilmu pengetahuan, rasionalitas, itu ilmu pengetahuan. Tapi di sisi lain dunia pendidikan kita mengajarkan dogmatis, yaitu agama. Sementara agama itu cenderung analogis. Jadi kalau ilmu pengetahuan cenderung dibutuhkan sesuatu yang logis, sesuatu yang rasional, butuh penalaran, butuh sesuatu yang berkarakter kritis. Anak-anak itu dituntut untuk berpikir cerdas, tapi agama mengajarkan kepada kita itu analogis, tidak boleh kritis, semuanya harus diimani, pokoknya iman. Dan dasarnya dari sesuatu yang analogis. Ini dua kutub yang berlawanan. Itulah kenapa dunia pendidikan kita cenderung tidak bisa maju. Pada tahun 60-an, 50-an, 60-an, itu seperti Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada ini merupakan perguruan tinggi terkemuka di Asia Tenggara. Jika banyak pemimpin-pemimpin negara lain seperti orang Malaysia, seperti Mahathir Muhammad, terus Anwar Ibrahim ini alumni UGM. Mereka mampu membawa bangsa Malaysia kemarin maju. Nah, kan termasuk siapa pendiri kerajaan, pendiri negara Singapura. Ini dia lahir di Kudus, dia alumni dari UGM. Tetapi ketika mulai diajarkannya agama, pendidikan agama menggantikan pendidikan budi pekerti, menggantikan pendidikan PMP yang katanya itu bicara moral, dunia pendidikan kita malah semakin terpuruk. Kita mengalami kemunduran. Karena memang sesuatu yang bertentangan. Ilmu pengetahuan harus kritis, harus logis, harus rasional. Sementara pendidikan agama ini analogis, tidak boleh kritis, hanya berdasarkan iman dan ilmu.
sebelum kita akan membahas itu tentang dua kutub berlawanan dalam dunia pendidikan kita, ini anggota kita Mas Suito ini mengenal untuk sebagai apa saja pembukaan diskusi kita saat ini. Silakan Mas Suito. Rahayu. Samangsane pasamuan membangun marto martani sinambi Nah, para pemirsa, kembali ke bahasan kita tadi, adanya dua kutub berlawanan di dalam dunia pendidikan kita yang menjadikan kita menjadi stagnan, hanya berhenti, bahkan tidak hanya berhenti, cenderung mundur dunia pendidikan. Nah, ini hadir Bu Nani Mardiati, ini pensiunan kepala sekolah. Sekaligus beliau dengan usianya ini pernah mengalami waktu sekolah SR dengan pendidikan budi pekerti. Karena konteks kita adalah kajian dan kondotakon, sehingga yang hadir maupun para pemirsa bisa kondo, bisa takon. Nah ini Bu Nani ini ceritanya bagaimana supaya untuk cerita waktu masih sekolah dulu SR bagaimana tentang pelajaran budi pekerti. Nah setelah itu sampai cerita terus sampai pensiun jadi guru. Silakan Bu Nani, monggo. Terima kasih. Rahayu. Saya dulu sekolah saya itu di SMP pasti. Terus itu SPG. Yeah. Sekarang itu SPG itu sains. Yeah. Kalau dulu itu sekolah pendidikan. Yeah. Sekarang saya promosi ke. Itu sampai terus untuk PGSD. Jadi untuk SK itu saya tidak mengenal sama sekali. Oh, tidak mengenal ya untuk SK. Lalu pendidikan budi pekerti masih mengalami. Masih. Terus SD, SMP, SPG, saya lulusan SPG di Jalan Bromo tahun 1979. Waktu itu perpanjangan waktu karena tahun ajaran dari Januari menjadi Juni, jadi 1,5 tahun lulus. Nah yang 6 bulan itu otomatis sepertinya dunia itu
ibarat dalam kentekan lakon. Jadi akhirnya kami itu sebagai siswa itu waktu itu ya tetap diajar. Saya ngerti kalau waktu itu materi itu sepertinya sudah akan habis. Jadi kami itu belajar bagaimana caranya materi itu sampai ke yang mestinya disampaikan 1 tahun, akhirnya sampai ke 1 tahun setengah. Akhirnya saya lulus tahun 1908. Akhirnya keluar dari SPT itu waktu itu sudah mengantongi ijazah dan bisa bekerja waktu itu. Akhirnya saya sempat dulu di SD Pati Saja. Dalam sekolah itu kami tidak dibayar. Dibayar itu hanya 3 bulan sekali, hanya 3.500 waktu itu. Padahal saya masih suka jajan. Terus saya 500 itu tiap bulan atau 3 bulan sekali? Ya. Saya itu bisa gitu tapi punya berapa? Padahal waktu itu saya naik angkot. Jadi saya ini status guru masih muda itu masih minta orang tua. Ya sanggup ya seperti anak kecil. Waktu itu saya masih gadis. Sampai akhirnya saya diangkat tahun 1991. Waktu itu saya masih muda. Umur 21 tahun saya sudah mengenakan PNS. Nah, saya ditempatkan di suatu desa. Waktu itu masih sepi desanya. Itu saya guru yang paling muda di sini. Nah, karena saya bukan dari guru yang masih muda, sedangkan saya langsung sama kepala sekolah itu diberi kelas 1. Sedangkan waktu itu kondisi sekolah tidak seperti saat ini. Kondisi sekolah itu masih melas. Anaknya memprihatinkan. Anaknya itu sebenarnya tidak pakai sepatu, seragamnya itu masih gaduh-gaduh. Saya sendiri waktu itu belum punya seragam. Seragamnya itu masih apa adanya, belum ada penetapan seperti itu. Dan kelas saya waktu itu disinggah dengan kalau dulu itu sekarang esek. Ini kepala sekolah sebelah, saya sebelahnya. Karena waktu itu saya tidak ada sosialisasi, sing kosong gelap, dulu kelas 1. Ya karena saya baru ya saja, belum pengalaman sama sekali. Sedangkan waktu saya praktek itu, saya tidak pernah ngajar kelas 1. Nah akhirnya ya mesti cara ini murid itu menang. Kan namanya kelas 1 itu kan umum, ada yang kotekan, ada yang ngantem, kontroli itu pasti ada. Sedangkan kita materi ada batasan penyampaian waktu itu sudah selesai materi kok anak-anak sekali itu. Akhirnya saya itu besoknya bawa silen, bawa ujian. Nah, saya itu untuk menakut-nakuti. Nah, saya itu tidak sadar bahwa di dekat saya itu dibatasi oleh saya kaki itu kepala sekolah menggunakan sopo sirami tak silen, sopo sirami tak pijes saya begitu. Akhirnya akhirnya saya itu besoknya itu anak-anak dari yang saya didik itu kalau tidak salah sekitar 40 anak, tinggal separuh tidak ada, katanya takut dengan gurunya. Nah waktu itu ini caranya mulai buya sekolah itu saya batik soalnya itu dari masih kecil itu saya. Akhirnya saya dipindahkan ke kelas 4. Nah, kelas 4 waktu itu saya mau berontak, saya tidak mau kelas 1 karena menurut saya kelas 1 itu kotak beku. Karena pengetahuan hanya itu saja, hanya ini Roronoto, ini Bapak Budi, itu kelas 1. Tapi untuk menuju ke kelas 4 atau kelas 5, 6 itu pasti pengetahuan saya banyak. Akhirnya saya di kelas 4. Ya waktu itu di kelas 4 itu waktu itu murid-murid itu besar. Waktu itu saya yang paling punya kesan, yang paling besar mengajarkan itu namanya saya itu sampai takut mau memarahi ya.
akhirnya ada hubungan dengan siswanya karena saya takut, karena saya sampai akhirnya saya nikah. Terus di situ itu waktu itu siswanya itu memang liar waktu itu. Saya tidak akan menyebutkan itu di sana. Yang jelas itu saya pengalaman. Karena saya itu makan baru, mesti ada seorang itu kayaknya karena usianya atau bagaimana itu cara bicaranya itu sudah tidak semua. Akhirnya saya boleh masuk. Akhirnya saya dicari kemana tidak masuk. Akhirnya saya dipindah ini, akhirnya saya dipindahkan ke suatu SD. Nah di suatu SD itu saya akhirnya menemukan situasi yang baru. Itu saya merasa nyaman dengan keadaan siswanya yang standar, tidak seperti di SD sebelumnya. Ini SD edukasi saya. Mohon maaf, kalau waktu ibu masih sekolah ada pelajaran budi pekerti, itu apa saja pelajaran budi pekerti yang tentunya itu kan membentuk sebuah moral budi pekerti pada waktu karena di masa saya itu pelajaran budi pekerti sudah dihapus, digantikan PMP sama agama, dan akhir-akhir ini PMP pun juga hilang, diganti PPKN, diganti karena mereka beralasan bahwasannya moral sudah terwakili agama, sehingga budi pekerti dihilangkan oleh pada masa Menteri Pendidikan Daud Yusuf. Nah ini kesannya ibu terkait dengan pendidikan, tapi terkait dengan moral, terkait dengan budaya kita. Waktu sekolah itu, waktu saya di SD itu judul budi pekerti itu tidak ada. Itu sudah tidak alami juga? Tidak ada, yang ada itu ilmu jiwa. Oh, ilmu jiwa. Ya. Jadi kita ini diajarkan ilmu jiwa untuk mengetahui anak. Misalnya anak itu kok diam saja, anak itu kok suka ngomong, itu kita ada itu ya, gurunya tahu apa sih maunya. Itu kalau mengenai seperti mungkin ya soal santri mungkin sudah tidak alami ya pelajaran budi pekerti. Ya, melalui bahasa daerah. Padahal beda pelajaran bahasa daerah dengan budi pekerti itu beda. Beda. Jadi tidak alami ya berarti itu. Tidak alami. Berarti justru di SD ada. Akhirnya yang tidak di situ. Tapi kalau di SD di waktu saya sekolah itu tidak ada. Tidak ada. Yang ada itu ngomong. Tapi pernah mengalami budi pekerti waktu SD? Kalau saya tidak alami. Maksud saya waktu saya ngajar, pengalaman mengajar di SD itu tidak ada budi pekerti. Ya, Yes. itu sudah ada. Nah pada waktu ibu sekolah sampai mengajar dengan posisi kondisi sekolahnya memprihatinkan, sangat sederhana sekali. Tapi pada waktu itu kalau saya cermati, anak-anak itu kreatif, sehingga ketika bicara hitung-menghitung ini tanpa kalkulator, tanpa peralatan itu bisa cepat. Sementara sangat berbeda dengan kondisi sekarang. Ya. Ini kan berarti kan juga terjadi penurunan kualitas anak-anak kita, siswa-siswa yang ada. Pada saat itu kita Yeah. itu otomatis pakai sebagai fitting ya. Orang tua itu seperti ada tali jamaah. Setiap kali kan saya bertanya terus terakhir saya lihat ada kan di situ awak untuk menghitung. Ya uji itu memang dijejer sesuai dengan perintah yang ada di papan itu sebenarnya. Kalau saya sendiri dulu kelas 1 masih mengalami saka, mungkin dengan ada kayaknya saka. Ya kalau dengan saka itu otomatis kan dayanya harus tinggi. Ya, karena setelah nulis dihapus, kan tidak ada buku catatan. Itu juga
menandakan kualitas pada waktu itu dengan keterbatasan peralatan, tapi SDM-nya malah ada kualitas SDM-nya tinggi malahan ketimbang saat ini dengan berbagai fasilitas siswa seperti dimanjakan. Saya pernah mengalami beberapa kelas saya sampai saya besar dan saya kita saya menerapkan langsung itu khususnya untuk itu saya memang dari ini ya, mohon maaf, dari berbagai kurikulum yang ada di bangku sekolah, kalau kita mau jujur, banyak pelajaran-pelajaran di bangku sekolah itu tidak aplikatif kecuali calisto. Coba semuanya pernah sekolah Yunani, pernah jadi guru, coba pelajaran apa yang aplikatif di masyarakat selain calisto? Tidak ada. Berarti sebenarnya kurikulum pendidikan kita memang harus dirombak sebenarnya. Jadi kurikulum ini benar-benar menjadikan dunia pendidikan kita stagnan bahkan mundur. Berbeda dengan mohon maaf konsep pendidikan pada masa zaman dulu ya, sebenarnya yang pernah saya pelajari, yang pernah saya baca, walaupun saya tidak mengalami langsung ya karena saya juga anak kelahiran sekarang ya, itu pada waktu itu bagaimana anak ya, itu harus banyak dia harus bergelut dengan alam, mulai mencangkul, membuat bibit tanaman, terus bagaimana dia harus mengambil air. Ini kelihatannya kan sepele, tetapi siswa itu kan dididik untuk mandiri, siswa dididik untuk belajar ilmu alam, siswa belajar untuk sehat. Ini kan tidak terjadi lagi. Saat ini dimanjakan oleh peralatan, tetapi cenderung tidak aplikatif kecuali calisto. Ini yang jadi keperhatian kita. Selain itu ada dua kutub yang berlawanan. Ilmu pengetahuan butuh pengetahuan, ilmu pengetahuan butuh kritis, butuh pikiran cerdas, butuh logika, butuh rasional. Tapi di sisi lain pendidikan agama itu analogis, tidak rasional, hanya berdasarkan iman dan dalil. Pokoknya kowe kudu iman, kudu percaya dasarnya dalil. Sehingga sekelas tokoh agama nasional pun itu tidak mampu terjadi diskusi sehat. Hampir semua tokoh agama tidak mampu berpikir sehat. Dia hanya kembali ke dalil. Bangsa ini menjadi terpuruk, tidak ada kemajuan. Ini menjadi keperhatian kita. Ketika pada masa Majapahit bangsa kita menguasai sepertiga dunia. Ketika abad ke-7 kita sudah mampu membuat konstruksi Candi Borobudur. Tetapi setelah itu malah kita mengalami kemunduran. Kita menjadi budak bangsa lain. Kita selalu menganggap pada bangsa lain. Bahkan menjadi meme di medsos. Kita mau kencing tanya bangsa lain. Kita mau makan tanya bangsa lain. Kita mau pergi kerja tanya bangsa lain. Bahkan mohon maaf, kita mau bersetubuh dengan istri kita loh tanya bangsa lain. Karena dogma agama yang analogis tadi, bangsa ini menjadi terpuruk. Ini tadi yang diceritakan oleh Bu Nani, bagaimana pengalaman beliau mau jadi SPG terus ngajar. Itu tuh terjadi penurunan kualitas. Dulu dengan asbab sabak itu kita bukan asbab sabak, nulis hapus berarti daya ingatnya harus kuat, harus cerdas. Sehingga saat ini pun mulai ada kesadaran orang-orang yang pensiun ini tidak boleh langsung diam. Kalau diam, yang terjadi adalah post policy. Dengan diam, dia akan menjadi cepat pikun karena nalarnya nggak pernah dipakai.
dengan sabar ini otaknya terasa. Nah, ini kembali ke soal pondok takor ini, siapa yang mau pondok mau takor, barangkali Pak Giono menyampaikan apa ini? Ada unmute-nya Pak Giono. Dayu. Ini kalau masalah pendidikan itu saya mengalami masih masa-masa SD juga itu memang ada anak sosok sama guru. Apalagi saya itu sebagai murid, itu kalau disuruh sama guru Pak Guru itu senang, bahwa kita itu merasa di sapa. Nah, terus saya gotong royong ini, kalau sekarang kan sudah ada namanya, kalau piket ya sudah, kalau dulu sudah, jadi saling mengisi, terus kita sama guru Pak itu sebenarnya harus apa ya, kita menanggar dalam arti sopan santunnya itu ada. Dari situ Pak Guru pakai sepeda, pakai kelasan itu tidak apa-apa. Dibawakan kelasnya, sepedanya gitu. Itu saya juga masih ngalami ya. Terus kita belajar itu kita tidak pernah namanya itu dimanja, tapi kita itu dididik seperti kalau kita masuk sekarang ini kalau lagi Pak. Jadi kita dididik, terus dididik. Kalau kita salah disampaikan. Ternyata kita itu di sini kan, akhirnya kita sekarang merasa bahwa hasil didikan dari sekolah ini duanya sekarang. Kalau zaman sekarang guru nyambek murid lapor polisi apa ya? Padahal dulu orang kami mental itu apa mengaku. Jadi kalau dulu ada murid di sawah penghapus atau disambek guru ini tidak berani ngomong ke orang tua. Kalau ngomong malah orang tuanya malah, oh kamu pasti nakal. Dalam ini ya kapok ya. Ini kan ya. Kalau sekarang anak disambek guru nih lapor ke orang tua lapor polisi. Terus pakai alat pupuk aja yang perlu ya langsung menggaris. Dulu kan garisan panjang aja 1 meter. Ya. Namanya kalau namanya anak nakal itu juga sekolah. Tapi nah sekarang ini kita merasakan bahwa kemandirian dari hasil dulu apa itu ya dari pendidikan yang kurikulum yang diberikan termasuk guru dan guru pendidik sekarang kita bisa mandiri terus kreatif terus kita nggak apa ya istilahnya nggak pantang menyerah. Kalau sekarang kan sudah karena kita mau menciptakan apa kan bingung, stres. Nah inilah ketangguhan dari generasi kita. Nah, terus keduanya lagi bahwa untuk pekerjaan itu nggak boleh kita beli, seperti prakarya, pekerjaan itu dari lempung, sendiri, terus dari apa bikin dari kayu. Terima kasih Pak Diono. Mas Nur ada yang mau disampaikan? Udah, yang sebelah sini coba mau ditanyakan Mas Anton. Rayu. Terima kasih Mas Anton. Pak Isman tadi bertanyakan, Mas Ibu Sumo, Mas Wito ke Pak Diono tadi tentang tata krama, unggu-unggu, sopan santun. Masuknya pendidikan agama itu yang kalau saya pelajari ini kan baru era tahun 80-an. Sehingga pada waktu itu ini guru agama itu berubah tahun 80-an.
dengan pertimbangan pendidikan agama ini bisa untuk menggantikan pendidikan budi pekerti. Padahal kalau kita mau jujur tentang budi pekerti, tentang tata krama, unggaung itu tidak ada pada agama. Agama hanya mengajarkan tentang bagaimana perintah ibadah. Terus ada perintah, ada larangan. Larangan menurut agama tadi, versi tadi. Sementara rata-rata agama itu agama Jawa. Sehingga antara perintah dan larangan itu disesuaikan dari mana asalnya agama tadi. Setelah itu tentang ada ancaman dan iming-iming. Salah satu kehancuran bangsa ini karena ini. Karena diharapkan agama bisa menggantikan budi pekerti, tata krama, tapi agama tidak mengajarkan itu. Budi pekerti, tata krama itu ada pada budaya lokal. Kenapa? Karena tata kramanya, contoh aja tata krama makan. Tata krama makan orang Jawa, nggak usah jauh-jauh ngomong orang Arab ya. Tata krama makan orang Bugis itu berbeda. Ini baru tata krama makan. Apalagi bicara tata krama makannya orang Arab, orang Eropa, orang Jepang itu jauh berbeda. Contoh, kalau tadi sekedar tata krama saja, budi pekerti. Cara makan orang Eropa atau orang Arab saya lihat sekilas. Ini makan bareng-bareng yang diaduk itu biasa. Sehingga kameramen kita itu Mas Puji itu ketika disuguhi temennya itu makan dengan cara itu dia nggak mau. Karena tata krama Jawa tidak membolehkan itu. Begitu juga tata krama mereka makan sambil berdecap. Itu biasa-biasa saja. Dan itu bukan sesuatu yang aib. Tetapi kalau orang Jawa makan itu sambil mulutnya terbuka, kaknya keluar suara, berjedap, itu aib. Ini baru tata krama makan. Sehingga alasan waktu itu pihak Kementerian Pendidikan kita, PDANK pada waktu itu, menghapus pelajaran budi pekerti, tata krama, unggaung diganti dengan agama itu sesuatu yang tidak relevan, tidak ada kaitannya. Belum lagi setelah kita dapati sekarang, kita cermati, kita kaji lebih dalam, bertolak belakang. Ilmu pengetahuan butuh kritis, ilmu pengetahuan butuh nalar, butuh rasional, sesuatu yang logis. Sementara agama hanya berdasarkan iman dan dalil, alogis, kritis nggak boleh, karena sudah terpatok pada kitab suci. Ini kan bertolak belakang. Itulah kenapa dunia pendidikan kita tidak maju. Itulah kenapa bangsa kita tidak maju. Karena kunci majunya bangsa pada dunia pendidikan. Waktu itu kalau saya cermatikan, kenapa Kementerian PDANK itu menghapuskan budi pekerti diganti dengan dunia pendidikan agama? Alasannya budi pekerti bisa tergantikan oleh pendidikan agama. Tapi setelah kita cermati ya, dengan berbagai fakta di lapangan, di dalam pelajaran agama tidak ada pelajaran budi pekerti. Tidak ada pelajaran tata krama. Apalagi kalau kita bicara tata krama orang Jawa dengan orang Eropa dengan orang Arab itu jauh berbeda. Itu baru tadi saya kasih contoh tentang tata krama cara makan. Sebagai contoh ya saya lupa semana. Makan sambil jigam ini boleh, makan kerang ini. Terus makannya ini dari lima. Boleh, tapi orang Jawa tidak boleh. Tidak sopan. Tidak tahu itu suku yang ada di Indonesia ataukah dari luar negeri itu saya lihat itu
makan satu kurang. Makanya dari 5 mas, jangan harus duduk baik. Kalau lesehan, terus kalau ada kursi meja ini juga ini tidak boleh disilakan, ini tidak sopan. Ini baru cara duduknya saja. Tata keramanya berbeda. Nah, salah satu kerusakan lagi. Yang lainnya yang merusak moral kita, bangsa kita, dan merusak alam kita. Saya masih ingat betul karena waktu itu saya mengalami waktu masih kecil. Guru agama saya mengatakan pohon besar itu tempatnya setan yang harus dirobohkan. Itu tempatnya sirik, musyrik, tempatnya setan. Pohon-pohon besar itu harus dirobohkan. Apalagi dalam masyarakat kita pohon-pohon besar tadi kasih sesaji, dikasih saja. Guru agama kita mengatakan bahwa itu sirik, musyrik, tempatnya setan. Ya waktu itu pada masa kecil saya mengikuti aja. Kita terpatri, kita bermindset sing jenenge pohon besar tempat setan. Akhirnya apa? Banyak pohon-pohon besar kita yang dirobohkan, tumbangkan. Setelah dewasa baru saya sadar, pohon besar tadi penghasil oksigen, penghasil mata air. Sekarang mata air kita banyak yang mati karena pohon tumbang. Hanya dengan dalih ayat akar-akar pohon ini memasukkan oksigen ke tanah. Ketika oksigen masuk ke tanah, tanah menjadi gembur, makmur. Air ada, oksigen ada, menjadi tidak panas, sejuk. Padahal kalau tidak ada oksigen ya kita semua. Apa yang kita rasakan kalau nggak ada oksigen? Ini kehancuran bangsa. Dan ini cerita ini bukan jari ini, bukan katanya. Saya merasakan itu, saya menjalani itu. Bagaimana saya mulai anak-anak masuk kecil SD didoktrin guru agama saya, pohon besar itu tempatnya setan. Itu sirik musyrik karena dikasih sesaji. Kalau saat ini banyak teman-teman di medsos mengatakan kita lebih bagus nyembah pohon daripada nyembah batu kotak katanya. Karena pohon tadi menghasilkan oksigen, menghasilkan air, menghasilkan humus tanah, menghasilkan kemakmuran. Saya cuma berdoa mudah-mudahan semakin banyak bangsa ini yang tersadarkan, tercerahkan seperti kita. Saat ini coba kita angkat. Bagaimana dunia pendidikan kita mau maju sementara pelajaran yang diajarkan di bangku sekolah terjadi tumbuhan, labrak. Kasihan kotaknya siswa-siswa kita, kopior kotaknya. Dalam satu sisi dengan pelajaran ilmu pengetahuan dituntut untuk kritis, rasional, cerdas, harus bertanya. Tapi ketika bicara ilmu agama, pokoknya kudu iman, kudu percaya, dasarnya dalil. Tanya nggak boleh. Agama cenderung analogis. Belum lagi dengan kondisi akhirnya bangsa ini karena mabuk akhirnya menjadi makanan empuk, menjadi konsumen negara-negara maju. Segala fasilitas di dunia pendidikan kita ini kan hasilnya kapitalis semua. Ini yang nampaknya nggak disadari oleh bangsa ini. Bahkan para pelaku dunia pendidikan pun nggak menyadari kalau ini bertentangan. Coba dirasakan, direnungkan.
Kalau dunia agama jelas nggak boleh rasional, nggak boleh kritis. Ini pedomannya ini, kitab suci ini, dalilnya ini. Nggak boleh kritis. Nggak boleh berpikir pokoknya ini pedomannya. Baik kok. Tapi ilmu pengetahuan dituntut untuk kritis, untuk rasional. Kan kasihan siswa-siswa kita kalau seperti itu. Bagaimana mau maju? Di dalam dunia pendidikan sendiri aja belum selesai dengan dirinya sendiri. Dan alasan Kementerian PDAMK pada waktu itu memasukkan pendidikan agama juga tidak relevan karena waktu itu alasannya untuk bicara moral, bicara tata krama, unggu, budi pekerti. Sementara di agama tidak ada itu semua. Bagaimana tadi Pak Yono yang mengalami masa kecilnya sekolah itu ada gurunya datang, mereka menyambut, terus tasnya dibawakan, sepedanya dituntun ditempatkan tempat parkir. Setiap bangsa memiliki tata krama masing-masing. Setiap bangsa memiliki adab masing-masing. Tentunya sangat tidak etis dan tentunya sangat tidak relevan ketika bangsa kita yang sudah beradab dipaksa dengan adab bangsa lain. Apalagi memang backgroundnya peradaban tadi berbeda. Waktu itu guru agama saya mengatakan pohon besar itu tempatnya setan, sirik, musrik harus dipotong. Ya karena memang agama tadi asalnya dari gurun pasir yang tidak ada pohon. Kenapa kok bangsa ini begitu bodoh sekali tidak mau berpikir? Mas Anton tadi. Saat ini memang ketika bicara tentang guru ada sesuatu yang kalau menurut saya tidak imbang. Murid ini kan sekali waktu kan selalu ada ujian, entah itu ujian naik semester maupun ujian naik kelas. Terus ada ujian naik peringkat sekolah dari TK ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA. Ini ada ujian. Tapi saya lihat tidak ada ujian untuk guru. Dan tidak ada polling dari murid menilai gurunya ini. Saat ini kan ada guru menilai murid, tapi tidak ada konsep bagaimana murid menilai guru. Guru kan juga manusia, dia juga punya kelemahan. Dunia pendidikan itu banyak yang perlu diperbaiki. Dan ada satu hal yang aneh. Ada konsep namanya registrasi, daftar ulang. Oh, saya sudah sekolah di situ, harus daftar lagi gitu. Duit lagi. Loh, kalau umpamanya lulus SD mau daftar ke SMP, ya memang perlu daftar. Tapi kalau mohon maaf dari kelas 1 ke kelas 2 harus daftar ulang. Ini kan terlalu mengada-ada. Akhirnya kan menjadikan apa? Ya untung saja untuk saat ini kesadaran pendidikan sudah tinggi. Nah, kalau kesadaran pendidikan belum ada seperti beberapa tahun yang lalu, suruh daftar ulang nggak jadi daftar, akhirnya kan terjadi drop out. Berarti apa? Misi mencerdaskan bangsa gagal. Ya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan didengar oleh banyak pihak. Ya. Kalau siswa ada ujian, kenapa guru tidak ada ujian? Kalau ada guru menilai murid, kenapa murid tidak boleh menilai guru? Sehingga akhirnya kan rata-rata kan akhirnya bermain duit kan. Dalam artian apa? Jadi orang tua yang ingin anaknya itu sekolah di sekolah berlevel tinggi. Di Malang ini ada sekolah yang levelnya tinggi, jadi
mulai TK, SD aja SPP-nya itu jutaan. Anak kuliah aja kalah, ada. Karena di situ ada program orang tua menilai murid, menilai guru. Oh, guru ini layak, guru ini tidak layak. Nah, kenapa konsep ini tidak dipakai untuk sekolah yang lain? Sehingga di situ akhirnya guru pun berpikir cerdas. Oh, saya dinilai, saya masih layakkah jadi guru? Loh, kalau tidak layak ya saya harus tahu diri. Dengan cara itu pendidikan kita juga maju. Ini kan juga terjadi kan, ada dualitas, ada dua kubu yang bertentangan. Guru menilai murid aja, tapi tidak ada murid menilai guru. Murid ada ujian, tapi tidak ada ujian untuk guru. Walaupun akhir-akhir ini ada uji kompetensi, sertifikasi, itu pun bukan bukan dalam artian guru itu diuji. Monggo artinya pelaku dunia pendidikan. Nanti jual tutup dan yang satu tadi ilmu pengetahuan butuh rasional, logis, yang agama itu logis. Ada dua kutub ternyata. Silakan Bu Hani. Iya. Kalau untuk pasti. Ya. Untuk menilai itu memang saat ini hanya itu semacam angket dan diberikan. Itu pun tidak program resmi sekolah. Ya, itu kreativitas dua. Untuk uji kompetensi guru itu selama saya jadi guru itu tiap tahun kita itu diuji. Kita dikumpulkan tiap tahun, bahkan sudah melalui komputer masing-masing. Saya sering ujian itu oleh program. Itu mulai kapan itu? Baru akhir-akhir ini kalau nggak salah. Baru aja. Dan tadi Pak Sugeng akan karena kita belum menang, mungkin Pak Giono itu waktu itu di kota. Sedangkan yang saya ceritakan betul-betul mungkin kan di kabupaten. Di kabupaten memang waktu itu tahun 1964. Itu memang guru saya itu sudah ngajar hilang itu ada yang bisa meminta foto, karena paksa, ekonominya tidak dijamin negara pada waktu itu. Saya betul-betul mengalami menjadi bertolak belakang. Apa yang dikatakan Pak Dewan, makanya saya tadi ditanya, adakah di kota itu? Memang sepertinya guru itu nggak sempat memberikan itu. Ya ada itu kita itu disentak-sentak. Orang-orang nggak bisa. Saya SD sampai akhirnya mungkin itu tidak bisa begitu unggul, akhirnya saya dipindahkan ke SD swasta di Malang. Disitulah saya betul-betul mengalami ini. Ini pengalaman saya itu kan belum selesai. Ya, saya selesaikan. Monggo, Jadi saya mengajar di kelas 4 yang siswanya besar-besar itu sampai beberapa tahun itu. Saya dipindahkan lagi, ada mutasi, saya mengajukan ke kota. Di situ saya mengalami program lagi. Saya menerapkan kemampuan saya. Saya caranya mulai ini supaya arah itu so. Tapi kita waktu itu sudah dibatasi oleh semacam perlindungan anak, HAM waktu itu. Nah, ya. Jadi kita itu mau menerapkan. Kalau pengalaman saya jadi siswa itu kan sering dipares, macet di depan kelas itu kan bisa disetrap masih dipares. Nah waktu itu kita menerapkan itu sulit sekali. Bahkan saya sering mares anak itu
saya itu di laboratorium di satu SD yang satu pati itu saya dulu yang paling sering kena labrak karena saya satu-satunya dulu yang paling berani. Jadi saya masih muda, si rokok kemenyek tapi semangat saya tinggi, semangat tinggi untuk memindahkan ilmu supaya target kurikulum yang saya dapatkan itu bisa terserap sesuai dengan waktu gitu. Jadi akhirnya ya semuanya itu pasti ada pengorbanannya. Saya seperti itu. Terus dari tahun ke tahun akhirnya saya sampai minta pindah ke akhirnya di kelas 6 ya. Disitulah pengalaman yang banyak. Saya sering dikirim untuk diklat, sering berulang, terus pokoknya dengan pendidikan saya sering. Akhirnya disitulah saya ada ujian kepala sekolah itu saya lulus karena pengalaman saya yang ada di kelas 6. Di situ kelas 6 itu saya mendapatkan banyak ilmu. Ibarat tanaman itu saya sudah mengancap 10 tahun lebih saya di kelas 6. Jadi ibarat itu sudah nyantol. Jadi untuk pelajaran ini teknis untuk kelas 6 ya. Cara mengajar mungkin pemirsa itu ada yang dulu mengajar kelas 6 mungkin. Ini ilmu saya selama 8 tahun lebih mengajar di kelas 6 itu. Kalau menurut kurikulum memang ada kekerasannya, yang sudah diajarkan dulu, sampai habis. Kalau saya tidak. Jadi untuk semester 1 itu target itu saya habiskan. Untuk semester 2 tiap hari itu saya tanya jawab. Terus ruangan sampai anak-anak itu rontok. Jadi akhirnya kita tinggal ujian itu tinggal ada sih. Karena tiap hari saya memberikan ulang. Itu pun saya berangkat pagi jam 6 kalau sudah sampai sekolah. Itu pun kalau saya tergambar ke kepala sekolah, saya merasa malu. Maksudnya saya bersedia sampai ke kepala sekolah di produksi. Ya, pulangnya saya begitu. Pulangnya temannya sudah pulang, saya belum pulang. Mungkin ada pemilihan khusus, akhirnya saya bisa istilahnya masuk kuliah untuk diajukan ke kepala sekolah. Akhirnya sampai pensiun. Terima kasih. Nah itu Mas Mulyadi yang tanyakan. Rayu. Jadi sebenarnya tapi mau menyampaikan dulu itu harusnya bisa dinilai sama murid. Saya juga berapa sih? Ini guru pramuka ini Mas Mulyadi. Saya setiap kalau hari ya, tapi tahu saya memang sudah tidak ngajar lagi di mereka, berhasil kerja. Jadi saya sudah satu kalau saya pasti itu menipu akademik bukan akademik. Jadi saya bukan semacam sebuah tahun keseketas. Saya suruh milih. Jadi contoh saya membawa 4 atau 3. Selama mulai mengajar mulai jam 3 sampai jam 5 itu ketika selesai mengajar itu saya sudah menilai kakak ini kurang ini ini seperti ini. Jadi satu kesempatan anakku mengkoreksi kita dengan itu bisa. Jadi ketika nanti saya bisa kumpul kita bikin acuan kita untuk koreksi. Sampai paling apa ya? Itu pun ide pribadi Mas Mulyadi kan bukan panduan dari kurikulum kan? Jadi kemudian ya kenapa sama hari saya juga sampai karena jauh sisi bukan pramuka. Kenapa? Karena harus itu ada saya terkesan harus itu ada yang namanya dasar dharma 10 dharma yang harus dilakukan oleh pramuka. Di situ 1 sampai dasar 1 sampai 10 itu mengajarkan tentang budi pekerti. Contoh kita alam dan kasih sayang sama manusia.
itu sangat apa ya? Itu cinta alam sama manusia kan sifatnya universal. Jadi karena kita tidak manusia alam. Itu saya ingat saya yang sampai hari ini apa ya? Saya bisa menyelesaikan ke masyarakat atau ke alam. Terima kasih Mas Mariadi. Ada yang mau disampaikan? Siapa? Mas Hadi Kusumo, Pak Ahmadi, Mas Vito, Mas Anto, yang sampaikan? Iya. Iya. Karena ini kan saya kira logis semua. Iya. Kenapa kok yang agama ini menguasai kayaknya? Iya. Terima kasih. Ini yang disampaikan Mas Anton juga perlu kita renungkan. Kenapa ya? Dalam satu minggu pendidikan agama itu kan cuma 2 jam. Tapi kok bisa menguasai dari sekian jam yang logis. Nah, sementara agama itu yang unlogis itu cuma 2 jam. Karena orang yang mampu agama, yang unlogis, ini kan cenderung akhirnya kan dia berpikir tumpul. Sehingga seringkali kita sampaikan orang yang mampu agama, yang mampu dogma itu cenderung kayaknya merasa coba. Ini akhirnya membuat tumpul kecerdasan, kekritisan. Apalagi saat ini ada gerakan, hafal kitab suci, sekolah masuk sekolah tanpa tes, tanpa uang gedung. Padahal ini kan sesuatu yang bertolak belakang. Sehingga kalau kita lihat seperti ini, memang harapan kita kembali ke ideologi bangsa kita ke ideologi negara kita. Negara kita berdasarkan Pancasila, bukan negara agama. Dan di dalam sila Pancasila tidak ada satupun yang bicara agama. Antara berketuhanan yang Maha Esa dengan beragama itu sesuatu yang berbeda. Ya memang kalau saya baca komentarnya beberapa komentar kita itu ada yang kadang-kadang merasa lucu karena dia tidak mampu membedakan antara beragama dan berketuhanan. Itu sesuatu yang berbeda. Terus banyak juga pemirsa yang tidak mampu membedakan mana pejabat publik, mana personal. Ini juga terjadi di dunia pendidikan kita. Contoh, kenapa Pak agama begitu mendominasi? Karena seringkali agama itu seolah-olah sesuatu yang suci, sesuatu yang sakral, tidak boleh dikritisi. Orang seperti ketakutan gitu di situ. Contoh saja, semua paham, masyarakat awam paham. Seharusnya dunia pendidikan jauh lebih paham karena dia dunia pendidikan. Kalau jilbab ini adalah budaya Arab, bukan budaya khusus budaya agama Islam. Bahkan di dunia Arab sana, ini mulai masa Fir'aun, masa Nabi Musa, ini sudah biasa pakai jilbab. Bahkan sampai detik ini umat Kristen Ortodoks, Kristen Kiptiak, Kristen Koptik ini pakai jilbab. Karena memang jilbab budaya Arab, bukan budaya murni agama Islam. Tapi saat ini dunia pendidikan mewajibkan semua murid perempuannya harus pakai jilbab. Ini kan lucu gitu. Loh, orang awam aja tahu kalau jilbab itu bukan budaya Islam murni, tapi itu budaya Arab, budaya bangsa Arab, budaya jazirah Arab. Ini orang apa? Loh, kok malah orang dunia pendidikan yang seharusnya lebih cerdas dari orang awam, lah kok berpikir
Akhirnya apa? Ini penghancuran budaya kita. Budaya kita yang menjadi rambutnya diurut, rambutnya ngadan-ngadan, rekmani kembang bakung, hilang. Bangsa ini mau dihancurkan, tapi nggak sadar bangsa ini. Ada yang berdalih soalnya rambutmu kelihatan akan dijilat api neraka. Padahal setelah saya pelajari di dalam kitab suci agama tersebut tidak ada kata neraka. Di dalam kitab suci agama Abraham tidak ditemukan kata neraka, karena neraka itu bahasa Jawa. Orang melakukan peribadatan agama apapun itu diiming-imingi pahala dan surga, bidadari. Padahal setelah kita pelajari, silakan pemirsa kalau nggak percaya pelajari kitab suci agama Anda. Di dalam kitab suci agama Abraham juga tidak ditemukan kata pahala, kata surga, kata bidadari. Bangsa ini ditipu mentah-mentah. Kenapa kok menguasai agama santo? Karena memang agama anlogis. Dan ini orang yang mampu dogma itu cenderung nalarnya lemah, tidak mampu berpikir jernih lagi. Sehingga walaupun hanya 2 jam kan pendidikannya, tapi faktanya kan tidak 2 jam. Bahkan siswa semua dipaksa untuk melakukan peribadatan setiap hari. Mereka dipaksa secara TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Bangsa ini memang dibuat mampu agama seperti Eropa sebelum abad ke-14. Sebelum abad ke-15 ini Eropa itu mampu agama. Mereka tahu. Bangsa kita memang dibuat seperti ini. Seperti itu, harus mampu agama. Supaya apa? Mudah dikuasai oleh kapitalis. Karena itulah kapitalis berani membayar mahal orang-orang misionaris. Ini harus disadari. Jadi dalam dunia pendidikan kita saat ini ada 2 kutub yang berlawanan. Antara agama dan pengetahuan, ini 2 kutub berlawanan. Terus tadi guru boleh menilai murid, tapi murid tidak diberi kesempatan menilai guru. Harusnya kan harus imbang. Jadi guru pun harus berkompetisi, harus berpikir bagaimana dia layak disebut guru. Tapi kata orang bijak, saat ini guru sudah tidak ada. Adanya pengajar. Kata-kata ini sangat bijak sekali loh. Dan ini mengenal. Saat ini mencari guru sulit sekarang ini cari guru. Yang ada pengajar, yang ada pendidik, bukan guru saat ini. Karena guru itu sesuatu yang misalnya barangkali Pak Dion bisa menjelaskan ya. Guru itu kan sesuatu yang sibuk di buku, di guru, dia mampu memberikan sebagai contoh yang baik, suri teladan yang baik. Tapi kalau namanya pendidik atau pengajar kan tidak harus memberikan contoh teladan. Ini juga kemunduran lagi di dunia pendidikan kita. Kita cari guru sekarang sulit. Yang ada adalah pendidik atau pengajar. Kalau ini tidak disadari secepatnya oleh bangsa kita, bangsa ini akan terus maju, apa terus mundur. Walaupun saat ini kita mendapatkan bonus demografi, tapi kita hanya menjadi bangsa konsumen. Sehingga dengan munculnya pemimpin baru kita, Mas Bapres yang masih muda, ini kita harapkan ini juga ada perubahan di dunia pendidikan kita. Jangan sampai bangsa ini walaupun bonus demografi tapi cuma jadi konsumen. Kalau kita menjadi bangsa konsumen itu mudah disetir oleh bangsa lain. Apalagi pengaruh-pengaruh misionaris kaum agamis begitu kuat karena dibiayai kapitalis. Karena orang-orang misionaris
dengan saya masuk misionaris itu bukan sekedar agama A saja, tidak. Hampir semua tokoh agama itu misionaris kok. Hampir semua tokoh agama itu misionaris. Dan di belakang misionaris masih ada kapitalis. Kenapa? Karena tokoh-tokoh agamis kalau saya rata-rata pemalas. Dia malas bekerja, dia malas berpikir. Yang penting dia hafal kitab sucinya. Sementara dia ingin hidup enak, ingin hidup mewah, pakai mobil mewah. Siapa yang membiayai? Kapitalis. Dan kapitalis punya kepentingan apa? Bangsa ini harus mampu agama, sehingga dia bisa mudah mengeruk kekayaan bangsa ini. Coba lihat mana tokoh agama yang misalnya rajin bekerja, ekonominya, kekuatan sendiri. Rata-rata tokoh agama kan pemalas. Yang penting dia hafal kitab sucinya bisa untuk terang. Tapi dia ingin hidup enak. Dari mana? Ya dari katanya Guru Nanik dari Kelontak, dari kota urunannya jemaahnya. Kalau tidak itu jadi kapitalis. Ini bukan rahasia lagi kok. Tokoh-tokoh misionaris itu dibiayai hidupnya oleh kapitalis. Supaya apa? Supaya misionaris semakin rajin membuat bangsa ini mampu. Ketika bangsa ini mampu agama, mampu dogma, kapitalis yang bisa mengambil. Dunia pendidikan kita ada dua kutub yang berlawanan, yang akhirnya menjadikan bangsa kita stagnan. Kita harus kembali ke jati diri. Dunia pendidikan kita, kalau kita pelajari bagaimana kerajaan-kerajaan Majapahit, Singosari, Mataram dan Kamulan itu menggunakan konsep Mandala ini dalam dunia pendidikan. Sehingga dunia pendidikan itu mampu menghidupi dirinya sendiri. Saya masih masa kecil saya pernah alami itu. Jadi walaupun tidak sesempurna pada masa Majapahit, tapi sekolah saya waktu sekolah kecil saya itu hampir mirip kalau saya pelajari. Jadi kita murid itu harus pergi ke sawah, nyangkul, membuat bibit, tanam padi. Hasil panen tadi ini untuk membiayai muridnya dapat makan, gurunya dapat beras, dapat penghasilan dari situ. Di situ ada pendidikan yang luar biasa, bagaimana siswa diajari mandiri, bagaimana siswa itu harus mempelajari hukum alam. Ini kecerdasan. Kalau saya pelajari konsep Mandala Majapahit itu jauh lebih, itu malah yang saya ceritakan itu cuma 10 menit. Dan saya merasakan dengan konsep itu saya mendapatkan banyak manfaat. Saya mampu mandiri. Walaupun saya jauh-jauh dari Solo ke sini, nyonya saya dari Madiun ke sini, kita di sini pendatang. Kita mulai dari nol, harus kontrak kamar kecil, kos sampai kontrak. Mandiri yang itu muncul dengan cara seperti itu. Nah, ini dunia pendidikan memang harus diubah. Nah, ini ada lagi mau disampaikan kepada kakak. Siapa lagi yang mau disampaikan? Pak Yono? Ada lagi? Tidak? Nah, para pemirsa yang saya hormati, ini yang tadi bahasan ini. Ada dua kutub yang berlawanan dalam dunia pendidikan. Mudah-mudahan ini mampu mencerdaskan kita semua. Memang sebaiknya negara tidak lagi mengurusi agama. Memang sebaiknya dunia pendidikan kita lepas dari pendidikan agama. Karena itu bertolak belakang. Bangsa ini tidak akan maju. Apakah kita memusuhi agama? Tidak. Agama itu punya porsinya masing-masing, seperti ranah privasi. Tapi kalau dunia pendidikan adalah dunia publik, bukan ranah privasi.
Sesuatu yang sederhana saja yang harus diajarkan. Nggak peduli apapun agama Anda. Kalau Anda mencuri harus dihukum. Sehebat apapun Anda, hafal kitab suci Anda, kitab suci agama Anda, ya Anda harus mengikuti kompetisi yang ada. Karena tidak ada jaminan orang yang hafal kitab suci itu moralnya bagus. Tidak ada jaminan orang yang tahu huruf Jawa atau huruf Arab budi pekertinya bagus. Karena huruf itu adalah simbol suara. Huruf tidak ada kaitannya dengan moral. Sesuatu yang sederhana saja, kalau Anda dijubit sakit, jangan menjubit. Apapun agama Anda. Agama silakan beri ranah besi, jangan diangkat ke ranah putih. Tetapi memang saat ini berapa juta orang hidup dari dunia agama, sehingga walaupun mereka paham agama membuat bodoh, dan mereka tetap membelanya karena dia mendapatkan makan di situ. Tergantung kesadaran dan rasa nasionalisme kita. Ataukah hanya kita berpikir kalau kita sendiri? Visi misi organisasi kita adalah menyadarkan, mencerdaskan, mencerahkan bangsa ini. Di dalam anggota Radha Prasojo tidak ada tuh komplong itu, tidak ada. Kita bukan punya keinginan memperbanyak anggota supaya nanti anggota itu komplong hukum demi ketuanya, tidak ada. Ini salah besar daripada beberapa pemirsa yang nampaknya begitu agamis itu. Ya mereka untuk baju mereka kan. Baju mereka orang agamis itu kalau semakin banyak jamaahnya itu kan mereka semakin makmur. Itu tidak berlaku di Radha Prasojo. Itu saya baca komentar itu dia yang berbaju sendiri. Dikiranya kita tuh cari jemaat supaya makmur. Tujuan kita adalah mencerahkan, menyadarkan, mencerdaskan bangsa ini supaya bangsa ini berhenti dan tidak lagi menjadi budak bangsa. Dunia pendidikan kita ada dua kutub yang berlawanan yang harus kita rombak secepatnya demi bangsa ini depan, demi menuju Indonesia maju, demi menuju Indonesia yang bermartabat, tidak lagi menjadi budak bangsa. Terima kasih. Sampai di sini dulu bahasan kita saat ini. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata kerama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Rahayu. Nalikane roe dan wong aku sasene sirap kanggo lawanono sedaya sami najan sudah sono mustang miro Rahayu. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.